Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada akhirnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dengan subjudul Masyarakat Maritim khususnya nelayan dan kemiskinannya. Baiklah, saya persilakan kepada pembicara pertama, Nur Khofifah. Nur Khofifah. Ya, ini slide-nya mana? Oke. Untuk materi pertama itu ada tentang definisi nelayan. Nelayan di dalam Ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai mata pencahariannya. Sedangkan nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan perlengkapan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilakan kepada pembicara kedua. Selanjutnya adalah kemiskinan nelayan. Kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90% dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia belum berdaya secara ekonomi maupun politik dan berada di bawah garis kemiskinan. Baik, pembicara ketiga. Baik, saya akan melanjutkan. Nelayan tradisional yang tergolong ke slide-nya tolong. Nelayan tradisional yang tergolong ke dalam kelompok masyarakat miskin, mereka seringkali dijadikan objek eksploitasi, serta teknologi yang digunakan oleh mereka pada umumnya masih bersifat tradisional. Oleh karena itu, produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Pembicara keempat. Menurut Prayitno dan Budi Santoso 1996, terdapat dua dimensi kemiskinan. Antara lain, yang pertama kemiskinan multidimensional berupa miskin akan aset-aset, pengetahuan, atau keterampilan, tidak memiliki sumber dana dan akses informasi. Kedua, aspek kemiskinan yang muncul dari faktor manusianya, baik secara individu dan kolektif. Kedua jenis kemiskinan tersebut tampaknya yang dialami nelayan hingga saat ini karena kemiskinan nelayan Indonesia sangat dipengaruhi perlakuan pengelolaan research yang menempatkan sektor perikanan atau kelautan nelayan sebagai areal pengurasan. Next. Baik, pembicara selanjutnya. Saudari Febi. Langkah-langkah mengatasi kemiskinan. Yang pertama, pemerintah berkewajiban mendorong secara bertahap format kebijakan pembangunan nasional pada masa mendatang untuk lebih berorientasi pada pengembangan sektor kemaritiman nasional karena memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sehingga sumber daya yang lain dalam hal ini di DKP dapat mengambil peran utama. Pembicara selanjutnya. Langkah-langkah yang selanjutnya yaitu perlu koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi program pembangunan antar unit kerja di internal instansi departemental.
lintas departemental, atau antar pelaku pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan. Hal ini dapat meminimalisir ego sektoral atau ego instansional atau departemental, sehingga proses pembangunan berjalan efektif dan optimal. Baik, next. Langkah terakhir yaitu mendorong pemerintah daerah, khususnya provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota pantai untuk merumuskan cetak biru atau blueprint kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan. Baiklah, karena saya adalah pembicara terakhir, kami tutup diskusi dan presentasi kami pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.